Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizkuan Agustin, NIM 4304002000085. Di sini saya akan menjelaskan proses penciptaan manusia dan pertumbuhan dan juga perkembangan. Nah, jadi di surat Al-An'am yang pertama dari tafsir Ibnu Katsir. Nah, firman-Nya, Allah lah yang menciptakan kamu dari tanah, yakni bapak mereka Adam yang diciptakan dari tanah, yang mana dia adalah asal mereka, dan darinya lah mereka keluar lalu bertebaran ke seluruh penjuru bumi di belahan timur dan barat. Allah berfirman, sesudah itu ditentukannya ajal kematianmu, dan ada lagi sesuatu ajal yang ditentukan untuk berbangkit, yang ada di sisinya, yang dia sendirilah yang mengetahuinya. Sa'id bin Jubair menceritakan dari Ibnu Abbas, sesudah itu ditentukannya ajal, yaitu kematian. Adapun firman Allah selanjutnya, dan ada lagi suatu ajal yang ditentukan untuk berbangkit, yang ada di sisinya, yaitu akhirat. Nah, demikian pula apa yang diriwayatkan dari Mujahid, Ikrimah, Sa'id bin Jubair, Al-Hasan, Qatadah, Ad-Dahak, Zaid bin Aslam, Atahiyah, dan selain mereka. Maka yang dimaksud adalah penetapan takdir ajal yang bersifat khusus, yaitu umur setiap orang, dan ajal yang satunya lagi yaitu takdir ajal yang bersifat umum, yaitu umur dunia secara keseluruhan, lalu berakhir dan lenyapnya dunia dan pindah dari dunia menuju ke alam akhirat. Setelah itu Allah berfirman, kemudian kamu masih ragu-ragu tentang kebangkitan tersebut. As-Sudi dan ulama lainnya berkata, yakni mereka meragukan tentang masalah hari kiamat. Nah, yang kedua dari tafsir Al-Jawahir, yang artinya, menurut Tantawi Jawahari, proses lanjutan dari turab adalah tin. Kata tin yang terdapat dalam surat Al-An'am ayat 6 juz 2. Nah, berarti tanah liat atau tanah yang sudah ditaburi air. Proses selanjutnya adalah perubahan dari tin menjadi tin lazib, tanah yang melekat dan keras. Lalu kemudian tin lazib berproses menjadi hamain, lumpur hitam. Kemudian lumpur hitam itu mengalami proses lanjutan, yakni sal. Terus tanah liat kering ya dapat dibuat untuk tembikar. Setelah perubahan sal menjadi al-fathar, tembikar. Unsur tersebut merupakan cikal bakal penciptaan Nabi Adam, bapak seluruh manusia. Demikian pula dengan keturunannya. Manusia diciptakan dari unsur yang sama seperti unsur penciptaan Nabi Adam, yakni tin tanah. Tin tanah merupakan sumber bahan makanan manusia yang dapat membantu pertumbuhan dan perkembangan manusia secara terus-menerus. Dengan kata lain, manusia mengonsumsi apa yang tumbuh dari tanah, dan tumbuh-tumbuhan membantu proses perkembangbiakan manusia. Selanjutnya dari surat Al-Hajj, dari tafsir Ibnu Katsir. Setelah Allah Ta'ala menceritakan orang yang menentang dan mengingkari hari terbangkit, dia menceritakan dalil yang menunjukkan kekuasaan Allah Ta'ala atas hari bangkit, yaitu dalil yang dapat disaksikan pada tubuh manusia itu sendiri. Dia berfirman, hai manusia, jika kamu dalam keraguan dan kebimbangan tentang kebangkitan, yaitu hari kembali dan bangkitnya ruh bersama jasad, maka sesungguhnya kami telah menjadikan kamu dari tanah, yakni asal penciptamu ialah tanah. Tanah itulah yang menjadi bahan penciptaan Nabi Adam alaihissalam. Kemudian dari setetes mani, yakni dia menjadikan keturunan Adam dari seharip hati air yang sangat hina. Kemudian dari segumpal darah, kemudian dari segumpal daging. Setelah nutfah berada dalam rahim seorang wanita, tinggallah nutfah itu dalam kondisi demikian
selama 40 hari berikut segala perkembangannya. Kemudian nutfah berubah menjadi segumpal darah merah. Dengan izin Allah, kondisi itu berlangsung selama 40 hari. Lalu kemudian darah itu berubah menjadi segumpal daging yang tidak berbentuk dan berpola. Lalu kemudian Allah mulai membentuk, merancangnya. Lalu di sana dibuatlah bentuk kepala, 2 tangan, perut, dada, 2 paha, kaki, anggota tubuh lainnya. Lalu terkadang wanita mengalami keguguran sebelum kepala daging itu berbentuk dan berpola. Karena itu Allah berfirman, yang sempurna kejadiannya dan tidak sempurna. Bagaimana dengan kamu lihat agar kami jelaskan kepada kamu dan kami tetapkan dalam rahim apa yang kami kehendaki sampai waktu yang telah ditentukan. Kadang-kadang janin itu menetap di dalam rahim dan tidak gugur. Sehubungan dengan firman Allah Ta'ala yang sempurna kejadiannya dan tidak sempurna. Mujahid berkata, janin yang gugur itu ada yang berbentuk makhluk dan ada pula yang tidak berbentuk. Apabila segumpal daging itu telah melampaui 40 hari, maka Allah mengutus seseorang malaikat kepadanya. Lalu dia meniupkan ruh ke dalamnya dan menyempurnakannya sesuai dengan kehendak Allah, baik berbentuk tampak maupun jelek, laki-laki dan perempuan. Allah menetapkan rezeki, ajal, bahagia, dan rezeki celakanya. Kedua yaitu tafsir al-Jawahir. Menurut Tantawi Jauhari, ayat di atas merupakan jawaban sekaligus sanggahan bagi orang-orang yang ragu terhadap kebangkitan. Al-Quran dengan cerdasnya menjawab keraguan tersebut dengan menceritakan proses penciptaan manusia. Menurutnya, manusia tercipta dari tanah, yang dari unsur tersebutlah manusia pertama, Nabi Adam, diciptakan. Kemudian Allah menciptakan manusia berikutnya dari mani, sedang mani itu terdapat dalam intisari atau saripati tanah. Allah melewatkan unsur mani, nutfah, dalam bahan makanan yang biasa dikonsumsi manusia. Sementara bahan makanan itu tumbuh dan berkembang dari tanah. Allah menciptakan tubuh manusia dari tanah yang tumbuh dari bahan makanan sampai pada tanah. Kemudian setelah itu Allah SWT menciptakan manusia dari darah yang membeku dan keras, kemudian menjadi segumpal daging yang diciptakan dengan sempurna dan tidak sempurna. Diciptakan dengan sempurna maksudnya ialah di dalamnya tidak ada kekurangan dan tidak ada cacat. Allah juga menciptakan dengan tidak sempurna. Maksudnya tahapan-tahapan ini Allah SWT menerangkan kepada kalian akan adanya hikmah dan teraturnya tahapan-tahapan tersebut. Allah juga telah menetapkan dalam rahim, yakni sesuatu yang tumbuh sampai waktu yang telah ditentukan. Selanjutnya yaitu surat Al-Imran dari tafsir Ibnu Katsir. Allah berfirman, sesungguhnya perumpamaan penciptaan Isa dalam pandangan Allah, yakni menurut kekuasaan Allah, di mana Isa diciptakan tanpa adanya seorang bapak, adalah seperti Adam yang diciptakan tanpa bapak, bahkan tanpa ibu, dan menciptakannya dari tanah. Kemudian dia berfirman kepadanya, jadilah ia. Karena itu jika dia berkuasa untuk menciptakan Adam tanpa bapak, maka dia lebih kuasa lagi untuk menciptakan Isa dengan adanya ibu. Jika keberadaan Isa sebagai anak Allah dibenarkan karena ia lahir tanpa bapak, maka keberadaan Adam sebagai anak Allah dimaklumi kebatilannya. Maka pandangan mereka tentang Isa sebagai anak Allah tentu lebih batal lagi dan lebih ngaco. Karena namun Tuhan yang Maha Agung hendak memperlihatkan kekuasaannya kepada makhluk tatkala dia menciptakan Adam bukan melalui seorang laki-laki dan perempuan, dan menciptakan Hawa dari makhluk laki-laki tanpa perempuan, menciptakan Isa dari makhluk perempuan tanpa laki-laki, tidak sebagaimana lazimnya penciptaan makhluk melata ini melalui jantan dan betina. Oleh karena itu, sebagai tanda kepasaran bagi manusia, dari itu janganlah kamu termasuk orang-orang yang ragu-ragu. Inilah dia yang benar-benar mengenai Isa, yang tiada penyimpangan, tiada yang sahih itu, dan perkara yang ada setelah kebenaran itu tiada lain berupa kesesatan. Yang kedua dari tafsir Al-Jawahir,
Dalam tafsir Al-Dahawir dijelaskan bahwa lafaz turab yang terdapat dalam Al-Imran berarti tanah yang kering. Dalam ayat tersebut menjelaskan proses kejadian Nabi Isa yang dalam penciptaannya memiliki kesamaan dengan proses kejadian Nabi Adam. Keduanya sama-sama diciptakan dari turab, tanah kering, dan tidak dapat berbapak, tidak memiliki seorang bapak. Selanjutnya yaitu Tantawi dalam tafsirnya memaparkan bahwa kata turab itu menunjukkan sesuatu yang bersifat materi, terlihat oleh mata manusia, yakni jasmani. Sementara itu, lafaz kun dalam potongan ayat di atas menunjukkan bahwa Nabi Isa alaihissalam diciptakan dari roh. Maksudnya Allah Subhanahu wa taala meniupkan roh Nabi Isa alaihissalam dan rahim suci Maryam. Oke, sekian penyampaian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan jangan lupa like, comment, subscribe ya teman-teman.